Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhasana 1930 akan mencoba mempraktekkan mengajar menggunakan bahasa Arab sederhana. Itu tentang materi akidah akhlak dengan judul materi itu menghindari akhlak tercela tentang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana Ibu. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Ana bi khairin alhamdulillah. Tayyib. Hayyana al-du'a. Ya tafaddal ya Afrika. Amin. Dalam semacam doa tadi kita bisa belajar dengan lancar ya. Kullukum hadiran. Alhamdulillah semuanya hadir. Maza darsnya kita akan masuk pada pembelajarannya. Maza darsunaan. Naam. Darsunaan akidah akhlak. Benar sekali. Mata pelajaran kita kali ini yaitu tentang akidah akhlak, yang mana pembahasan kita tentang materi atau pokok pembahasan kita kali ini yaitu tentang akhlak, menghindari akhlak tercela. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sifat sombong, menghindari sifat sombong. Terlebih dahulu sombong itu dari bahasa Arabnya adalah sombong itu dari bahasa Arabnya atau secara bahasanya adalah kibr. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan, dalam bahasa lisannya disebut dengan takabur, ikhtibar, yang mempunyai arti al-ta'azzum atau mengagungkan diri sendiri, merasa benar. Dalam istilah atau dalam menurut bahasa aja situ telah menjelaskan ya itu dengan arti atau makna dari sombong itu sendiri. Sombong menunjukkan sebuah arti mengagungkan diri kita sendiri. Kita merasa paling benar, kita merasa paling oke, kita merasa paling wow. Jadi itu harus kita hindari. Sedangkan secara istilahnya atau terminologinya sangat banyak ya pengertiannya. Kita ambil dari Al-Waqid Al-Isfahani yang memiliki arti akib atau dan takabur ini dengan keadaan atau sifat yang menjadikan seseorang bersikap eksklusif karena memandang dirinya lebih hebat dari orang lain. Sedangkan menurut Fahruddin, sombong adalah suatu sifat yang buruk tersembunyi dalam hati, yaitu merasa diri lebih dari orang lain dan tidak ada orang yang melebihinya. Jadi kita sebagai umat muslim, tidak sebagai umat muslim saja, tapi kita semua harus menghindari sifat sombong ini, yang mana kita merasa diri kita paling hebat, diri kita paling oke, diri kita paling wow, diri kita paling, yang merasa paling itu harus kita hindari, karena itu adalah penyakit hati yang akan merusak diri kita dan membuat diri kita jauh dari contohnya saja di dunia saja kita akan mudah dihindari atau kita akan dikucilkan oleh masyarakat karena kita menyombongkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh ya, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan
Untuk menghindari sikap sombong ini di dalam Al-Quran telah dijelaskan sekali ya. Sangat banyak Al-Quran yang menjelaskan larangan bagi kita untuk menghindari sikap sombong ini. Contohnya pada Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tamshi fil ardi marahan inna innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala dulan dulan yang artinya dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, ayat ini saja menjelaskan ya bagi kita, janganlah engkau di bumi ini. Allah menjelaskan di bumi ini kita tidak boleh menyombongkan diri. Allah aja yang maha tinggi tidak pernah sombong. Allah selalu maha memaafkan, maha memberi pertolongan. Allah saja tidak menyombongkan diri. Mengapa kita makhluk yang hanya ciptaan menyombongkan diri kita kepada orang lain? Kita menyombongkan semua kekuatan yang itu hanya titipan Allah kepada kita. Nah, itu janganlah kita sombong. Itu hanya titipan dari Allah. Itu jika kita kaya itu dari titipan Allah, jika kita cantik itu titipan dari Allah, jika kita pintar itu titipan Allah. Allah bisa mencabutnya kapan saja dan mau dimanapun Allah bisa mencabut itu. Allah bisa mengambil itu kembali. Mengapa kita sombong? Nah, Allah di sini menjelaskan, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Nah, karena sesungguhnya sesungguhnya kita ini tidak ada kemampuan di bumi ini. Kita cuma manusia biasa, kita cuma ciptaan Allah. Kita cuma hanya diberi titipan jika kita pintar. Kita cuma diberi titipan Allah karena kita cantik, itu cuma titipan. Kita cuma titipan. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Semua itu akan diambil oleh Allah. Allah bisa mengambil kapanpun dan dimanapun, kapanpun masanya. Nah, setelah itu setelah di dalam Quran surah Al-Isra, di dalam Quran surah lain Allah juga menjelaskan, yaitu pada Quran surah Ad-Dugan ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa an la taghlu 'alallahi inni atikum bisumpani mubin. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Nah, ayat ini menjelaskan kita sebagai manusia jangan pernah menyombongkan diri kita, sedangkan kepada sesama manusia saja Allah sangat melarang kita untuk berlaku sombong. Apalagi kita menyombongkan diri kepada yang pencipta, yang maha tinggi, yang maha di atas maha. Jadi kita jangan pernah menyombongkan diri. Apa yang dimaksud kita jangan menyombongkan diri ini kepada Allah, terhadap Allah? Yaitu kita melalaikan atau kita tidak melaksanakan atau kita melupakan Allah. Kita tidak melaksanakan misalnya suatu kewajiban kita, untuk contohnya kewajiban yang sehari-hari itu sholat, kita tinggalkan sholat 5 waktu itu salah satu bentuk kita menyombongkan diri kepada Allah. Jadi itu harus kita hindari. Sesama manusia saja kita dilarang berbuat sombong, apalagi kepada Allah. Nah, Allah saja menyuruh kita untuk berlaku hablum minallah wa hablum minan nas. Harus berhubungan secara kepada manusia dan juga kepada Allah. Hablum sesama manusia itu contohnya saling bersosialisasi. Jika kita ada kelebihan kita bagi, jika kita ada uang atau suatu harta yang dikasih oleh Allah, kita
adalah suatu hubungan. Jadi kita jangan pernah berlaku sombong sesama manusia, apalagi kepada Allah. Itu jangan pernah kita lakukan. Itu sangat dilarang atau sangat dibenci oleh Allah. Nah, dari pembahasan ini kita harus atau wajib menghindari sikap sombong, karena sombong merupakan penyakit hati yang bisa membuat diri kita jauh atau ingkar kepada Allah. Nah, itu dulu pembahasan kita kali ini. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke. Nah, ibu bertanya bagaimana cara kita untuk menghindari sikap sombong. Nah, baik. Syukron atas ini question atau pertanyaannya. Ibu akan menjawab bagaimana cara kita untuk menghindari sikap sombong ini. Itu yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah ini dengan cara kita berzikir, sholawat, atau kita dengan cara berdoa, kita sering berbuat ibadah. Sangat banyak caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus memperbaiki misalnya sholat kita mungkin belum diperbaiki, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hamba dari segala penyakit hati yang bisa membuat hamba lalai atau membuat diri hamba kufur akan dirimu, atau kita akan merasa diri kita ingkar kepadamu. Nah, kita berdoa. Setelah itu kita harus memperbaiki hubungan sesama manusia. Nah, pasti kita pernah gitu berkata yang tidak menyenangkan hati, atau kita pasti pernah ada lah gitu yang kadang kita tidak berniat untuk menyombongkan, tapi dari mata yang mendengar atau dari pendengaran saudara atau saudari kita merasa menyombongkan diri. Nah, kita harus pandai menyampaikan kata-kata atau penyampaian misalnya dengan cara yang baik. Kita harus bersosialisasi. Jika kita mempunyai ilmu, kita bagi, tapi dengan mungkin ada sebagian orang yang merasa itu sombong, tapi kita harus bisa membaginya dengan penyampaian yang baik gitu ya. Mungkin itu yang bisa ibu berikan. Tapi kalau misalnya anak-anak ibu bisa juga cari bagaimana cara-cara kita untuk menghindari penyakit sombong ini. Sangat banyak caranya dalam hadis Nabi. Nah, silakan anak-anak ibu sekalian cari di dalam hadis pasti ada hadis yang menjelaskan bagaimana cara kita menghindari sikap sombong. Nah, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, silakan anak ibu cari. Ini ada tugas rumah. Silakan anak ibu cari ayat atau hadis yang menjelaskan untuk kita larangan berbuat sombong dan apa tindakannya. Pasti kalau hadis pasti ada asbabul wurudnya, dan kalau ayat pasti ada asbabul nuzul. Silakan anak ibu cari, itu dikumpulkan pada minggu depan ibu akhiri. Nah, masih adakah anak ibu yang ingin bertanya? Alhamdulillah ya, berarti anak ibu bisa pahami. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sorry atau maaf, ibu lupa, kita sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Pada Afrika tadi tidak silakan bentuk doa tadi hanya doa. Amin. Nah, ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.